Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bidawati ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama yang saya muliakan dan yang saya hormati, wabil khusus kepada Kiai Muhammad Syahal sebagai Syaibul Bait yang telah menyediakan tempat dan juga ugo rampenya, ya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini di agenda Multaqo Ulama Aswaja Sekeduraya yang kesekian kalinya, nggih. Alhamdulillah saya insya Allah dua kali datang ke ini kalau nggak salah, nggih. Waktu itu pas malam kalau nggak salah. Yang kedua, kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Jayadi Imam Nugroho sebagai Syekhul Hajah. Kemudian para hadirin semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat saya dan takdim saya kepada panjenengan semua. Marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bermuwajahah, bersilauwah di tempat yang insya Allah mudah-mudahan dimuliakan Allah, tempat di mana insya Allah di sini disebut asma Allah, disebut asma Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita semuanya di sini senantiasa akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, menyambung ke tadi yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Naim Yasin bahwa telah dijelaskan bagaimana sifat ciri-ciri orang-orang Yahudi yang ternyata memang pengecut. Jadi mereka nyalinya sebenarnya nggak ada. Nah, nyalinya nggak ada, tapi faktanya mereka bisa menguasai dunia, bisa menguasai umat Islam, kaum muslimin yang secara kuantitas itu jumlahnya lebih banyak. Tadi disebut-sebut data terakhir mendekati 2 miliar. Padahal kalau entitas Yahudi di seluruh dunia kalau nggak salah itu nggak nyampe 10 juta, cuma 7 juta kalau nggak salah ini. Nah, tetapi mereka bisa menguasai. Nah, ini menjadi satu pertanyaan besar, satu renungan bagi kita semua umat Islam. Umat Islam yang justru harusnya menjadi kuntum khairu umat tadi, sebagai ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia, tetapi faktanya. Nah, tentu yang salah bukan ayatnya, apa ayatnya yang salah, kuntum khairu umat ukhrijat linnas. Tetapi faktanya manakala pada saat ini umat Islam tidak menjadi pemimpin, tidak menjadi panutan, tetapi menjadi objek di mana-mana. Itu tentu menjadi satu muhasabah bagi kita semuanya. Terutama seharusnya adalah para ulama menjadi yang seharusnya menjadi garda terdepan. Nah, terlebih-lebih ketika kita berkaitan dengan soal Palestina, di mana kita sudah berapa tahun
Jadi Palestina itu kalau dihitung dari 48 itu sudah berapa tahun? Jadi sudah puluhan tahun. Ya. Tetapi masalahnya tidak kunjung selesai. Dan dari dulu ya gitu-gitu saja. Nah, apakah iya ya? Ketika kemudian Islam itu sebagai yang dikatakan sebagai risalah Islam, risalah atau syariat ya, atau sebuah aturan yang paripurna, yang sempurna, apakah tidak bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini juga menjadi pertanyaan kita semuanya ya. Nah, maka kalau kita membahas tentang permasalahan Palestina, itu tentu saja sebetulnya adalah menjadi permasalahan umat Islam sedunia, bukan permasalahan bangsa Palestina atau bangsa Arab saja. Memang kalau kita melihat bagaimana ya orang-orang Yahudi tadi ya, dengan dukungan negara-negara kafir penjajah ya, itu memang luar biasa ya. Kalau kita lihat kelahiran Israel, negara Israel sendiri itu memang dibidani ya oleh Inggris ya. Oleh Inggris ya, kalau kita lihat dari sejarahnya itu bagaimana Inggris ya dan Prancis itu saling berkonspirasi ya, untuk bisa membentuk atau mendirikan negara Palestina. Nah, bagaimana sebetulnya kalau kita tinjau dari sisi historis empiris ataupun juga dari sisi normatif ideologis, apakah sebetulnya bumi Palestina ya, itu sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Yahya Hussein sebagai moderator ya, sebetulnya bumi Palestina itu ya, apakah dari dulu itu memang karena memang faktanya itu adalah di sana ya ada tiga entitas ya, atau ada tiga agama kan itu. Yang ketiga agama itu yaitu Islam, Yahudi dan Nasrani, semuanya memang memiliki mengklaim ya bahwa mereka mengakui merupakan tempat suci mereka. Nah, maka kita bisa ya melihat ya setback ke belakang bahwa orang-orang bumi Palestina itu ya, itu memang sudah, kalau kita lihat di riwayat ya, di kitab-kitab tarikh, itu sudah berada dalam pangkuan kaum muslimin ya, sudah menjadi milik umat Islam itu sejak sejak tahun 637 ya Masehi, di mana pada saat itu melalui ya para mujahid, para syuhada ya umat Islam ya pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab ya, kita tahu yang membebaskan ya bumi Palestina ya di sana adalah Umar bin Khattab ya, yang pada saat itu mengirimkan ya pasukannya ya untuk membebaskan Palestina ya dari kekuasaan pada saat itu sedang dikuasai oleh kekaisaran Romawi, Kaisar Bizantium. Nah, maka kemudian dan setelah sebelumnya juga ya pada masa Rasulullah memang Al-Quds atau bumi Palestina itu memang belum menjadi wilayah kaum muslimin. Akan tetapi sebetulnya pada saat itu Rasulullah ya melalui, kalau kita bisa melihat bagaimana sejarah ya perang Tabuk ya, di sana pada saat itu memang ada, kita bisa pahami di sana ada satu benang merah bahwa memang umat Islam itu memang melalui dakwah ya dan jihadnya itu memang sifatnya adalah ofensif ya. Makanya ketika itu pada Rasulullah belum ya, Daulah Madinah pada saat itu belum mencapai wilayah-wilayah di sekitar atau di bagian utara Jaziratul Arab ya, tetapi secara konsep ya, secara semangat jihad itu mereka sudah melakukan ya futuhat ya. Kita bisa menemukan di banyak
riwayat di kitab tarikh ya, dengan perang Tabuk itu misalnya salah satunya satu bukti bahwa umat Islam ya generasi pertama memang sudah memiliki satu cita-cita untuk menaklukkan Palestina ya, walaupun memang kemudian belum terwujud. Nah kemudian baru kemudian terwujud ya setelah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, yaitu sekitar tahun 637 Masehi. Ya di sana diriwayatkan bahwa setelah berbulan-bulan ya pasukan Islam kaum muslimin mengepung Palestina ya, akhirnya kemudian mereka menyerah ya. Jadi di situ disebutkan bahwa setelah menyerah pada saat itu yang menjadi penguasa atau kepala Palestina itu adalah dipegang oleh pendeta Sopronius ya, di mana saat itu pendeta Sopronius itu mau menyerahkan ya kekuasaannya, tetapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Dia hanya mau menyerahkan ya kunci ya kota Palestina kepada Khalifah Umar bin Khattab. Maka pada saat itu akhirnya Khalifah Umar bin Khattab yang pada saat itu memang tidak langsung ya turut serta dalam berjihad ya, akhirnya dari ibu kota di Madinah ya, akhirnya beliau datang ya menyusul pasukan kaum muslimin ya dengan mengendarai onta atau keledai ya, dijelaskan di dalam kitab tarikh itu ya. Kita bayangkan seorang pemimpin kepala negara ya, kemudian mengendarai onta ya, mendatangi seorang kepala negara pada saat itu adidaya ya. Kaisar Bizantium itu adalah pada saat itu adalah negara adikuasa ya. Nah setelah datang sampai di sana Sopronius akhirnya kaget ya, mana ya sang pemimpin atau sang khalifah, mana itu pemimpin ya. Karena kita tahu bagaimana kalau di kitab-kitab tadi jelaskan bagaimana pemimpin dalam Islam ya itu amanah ya. Jadi pun dari segi pakaian ya, dari segi itu begitu waro luar biasa. Maka Khalifah Umar pada saat itu ya, jadi pendeta Sopronius itu nggak nyangka ya, ketika Umar sudah datang ya masih nanya-nanya mana khalifahnya, mana pemimpinmu gitu kan ya. Dengan ini luar biasa akhirnya ditunjukkan ya, Bapak inilah pemimpin kami ya, dengan pakaian yang seadanya ya, yang sangat sederhana. Akhirnya Sopronius menyerahkan ya kunci Baitul Maqdis. Nah akhirnya Umar di sana kurang berapa tadi? 15 menit atau 20 menit ya kalau enggak. Oh. Ya masih ada waktu. Nah akhirnya kemudian Umar bin Khattab diserahi kunci. Terus apa yang terjadi? Ya ketika kemudian Baitul Maqdis atau Palestina itu berada dalam kekuasaan kaum muslimin ya. Di situ kemudian Umar disuruh melakukan sholat di dalam gereja ya oleh pendeta Sopronius, tapi Umar tidak melakukannya karena Umar berpikir ketika beliau ntar melakukan sholat di situ ya takut atau khawatir umat di belakang kemudian akan melakukan sholat di dalam gereja. Akhirnya Umar kemudian pilih ya berdoa di luar ya gereja itu ya untuk melakukan sholat. Nah dan tempat itu yang kemudian dibangun Masjid Umar ya hingga saat ini. Nah kemudian bayangkan ya ketika sebuah pemimpin atau ketika dua negara berperang, kemudian yang satu menang ya, terus kemudian yang kalah menyerahkan ini, itu bayangan kita bahwa yang menang akan menguasai dengan dengan congkak, dengan ini dan sebagainya. Tapi ketika pada saat itu Umar tidak ya, Umar kemudian tidak tidak mengajarkan ya tempat gereja, tempat ibadah dan sebagainya. Sampai di situ kemudian maka terjadilah perjanjian ya, disebut dengan perjanjian Umayyah, yang salah satu isinya bahwa kaum muslimin
ya, atau Umar sebagai pemimpin, sebagai khalifah, ya, kaum muslim pada saat itu ya memberikan jaminan, ya, baik harta, jiwa dan sebagainya kepada kaum minoritas, kaum Nasrani di sana, ya. Dan pada saat itu juga ada klausul, ya, karena memang kaum Nasrani meminta bahwa jangan sampai ada orang Yahudi yang kemudian hidup menetap tinggal di wilayah itu. Dan klausul itu masih sekarang di perjanjian Umayyah. Ya. Karena memang pada saat itu ya, jadi kondisi umat Nasrani pada saat itu memang berharap, ya, merasa dilindungi justru, ya, ketika kemudian Palestina di bawah kekuasaan Islam, di bawah kekuasaan Umar bin Khattab. Nah, itu dari sisi historis empiris, bahwa memang bumi Palestina adalah memang merupakan milik umat Islam, ya, karena didapatkan atau dibebaskan dengan melalui pengepungan peperangan, maka dalam khasanah Islam dengan fikih Islam, maka tanah Palestina disebut dengan tanah Kharajiyah, ya, di mana penduduknya, ya, akan yang bukan Muslim akan dikenakan kharaj. Nah, terus bagaimana kemudian secara ideologis, secara syar'i, ya, pun demikian, bahwa kalau kita berbicara masalah Syam, ya, sebagai sebuah negeri, ternyata secara normatif banyak dalil-dalil, ya, baik di Al-Quran dan As-Sunnah, ya, yang menyatakan bahwa negeri Syam itu, ya, adalah sebuah negeri yang memang penuh keberkahan, penuh keutamaan-keutamaan. Ya, kalau kita bicara Syam itu dulu bukan Palestina, ya. Jadi masa kekhalifahan Islam, Syam itu meliputi 4 negara sekarang. Ada Palestina, ada Libanon, ada Suriah, dan ada Jordan. Nah, itu dulu merupakan satu, ya, bahkan dulu merupakan satu wali gubernuran, ya. Nah, maka kemudian setelah masa-masa kemunduran Islam, ya, kelemahan itu, di mana kemudian terjadilah persekongkolan itu tadi antara Yahudi dan Nasrani, termasuk juga dalam bagaimana mereka meracuni, ya, konsep pemikiran Islam dengan nasionalisme. Nah, disitulah kemudian mulai tumbuh sentimen asobiyah, kesukuan. Pada saat itu kaum muslimin sudah dijangkiti penyakit itu, sehingga gampang sekali kemudian diadu domba, ya. Maka pada saat itu McMahon, ya, dari Inggris dengan Sharif Hussein, ya, itu berkolaborasi mengadakan pertemuan rahasia yang isinya bahwa Sharif Hussein akan dijadikan sebagai penguasa raja, ya, kecil boneka. Pada saat yang sama dia akan memberikan bantuan-bantuan atau lebih untuk membantu bagaimana orang-orang Yahudi mendirikan negara Israel 48, dan akhirnya memang melalui kemudian selanjutnya ada perjanjian Sykes-Picot, ada Balfour dan sebagainya. Akhirnya kemudian dengan dukungan dilegitimasi oleh lembaga internasional PBB, maka berdirilah negara Israel. Nah, maka sebetulnya secara normatif, sebetulnya kalau kita banyak dalil yang menyebutkan bahwa bumi Syam adalah bumi umat Islam, karena di sana adalah tempat yang sangat dimuliakan. Salah satu kenapa sangat dimuliakan, ya, ada satu riwayat yang menjelaskan ketika Rasulullah ada 2 orang sahabat, yaitu Mu'adz bin Jabal dan Hudzaifah bin Abu Yaman, ya. 2 sahabat ini pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, kemana saya pindah, minta saran, ya, ke tempat saya pindah untuk bermukim. Maka Rasulullah menunjukkan tangannya arah ke negeri Syam. Sampai ditanya lagi, kemana Rasulullah? Ke negeri Syam. Ya. Oke, Afan, 1 menit. Berapa menit? 1 menit. 1 menit. Karena di Syam itu begitu penuh keberkahan. Salah satunya kata Rasulullah, alaikum Syam fa innaha sohfatu billadillah. Ya, maka tinggallah kalian, beradalah kalian di negeri Syam, karena di negeri Syam itu adalah merupakan negeri pilihan Allah, dihuni oleh makhluk pilihannya. Di riwayat yang lain dikatakan tuba li Syam, ya,
berbahagialah para penduduk Syam atau negeri Syam. Fakulna, maka kami berkata pada sahabat pada saat itu, li aina ya Rasulullah, mengapa begitu ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah berkata, li annal malaikata rahman, karena malaikat Rahman di sana itu basitatun ajnihatah alaiha, mengepakkan sayapnya di atas negeri Syam. Bayangkan. Jadi memang dari secara normatif, secara syar'i itu Syam itu merupakan satu tempat yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang kemuliaan negeri Syam. Ada wattini wazaitun wa turi sinin. Itu adalah juga berbicara tentang kemuliaan negeri Syam. Ya. Satu yang terakhir adalah mudah-mudahan ya, kita sebagai umat Islam ya, yang senantiasa terikat ya, terikat perasaannya, terikat syuurnya dengan saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain. Karena tadi dikatakan oleh Ki Isal, Islam itu merupakan jahatul wahid ya, sebagai satu tubuh. Maka mudah-mudahan ya ada satu riwayat bahwa di negeri Syam itu memang ada turunnya atau munculnya sebuah yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai ta'ifah dzahirah atau sebagai ta'ifah mansur ya. Ada satu riwayat ya, di sana Rasul menjelaskan la tadallu ya, sungguh akan senantiasa ada ta'ifatun ya, satu kelompok min ummati, daripada umatku, ngalal haqqi, kata Rasulullah, ngalal haqqi ya, yang mereka ngalal haqqi dohirina, yang mereka selalu menampakkan kebenaran al-haq li'aduwihim, terhadap siapa? Terhadap musuh-musuh mereka. Jadi mereka selalu menampakkan kebenaran yang al-haq itu, enggak takut ya, yang hak dikatakan hak itu, enggak takut, enggak menutup-nutupi. Li'aduwihim kohirina, maka mereka akan mengalahkannya. Kemudian kata Rasulullah, wala yadurruhum, dan tidak ada akan yang bisa membahayakan mereka man khalafahum, orang-orang yang menentangnya, illa ma asobahum min la'wa, kecuali hanya sebatas celaan-celaan ya. Kemudian kata Rasulullah, hatta yu'tihum amrullah ya, sehingga Allah kemudian memutuskan ya urusannya kepada mereka, wahum kadalik, dan mereka senantiasa seperti itu, senantiasa memegang kebenaran. Kemudian mereka bi aina ya Rasulullah, waqala Rasulullah menjawab, bi Baitul Maqdis wa fi aknafi Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis dan di sisi Baitul Maqdis. Takbir. Allahu Akbar. Maka secara syar'i ya, secara normatif bahwa Baitul Maqdis, Palestina, Syam itu adalah negeri yang sangat diberkahi dan negeri yang sangat dimuliakan oleh Allah dan juga oleh Kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita termasuk ya, amin, daripada orang-orang yang merupakan ta'ifah daerah. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.